Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal udzwan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sampurasun dulur-dulur anu di lembur, baraya anu di desa, wargi anu di Pakemita. Begitu ya biasa. Kalau pidato bahasa Sunda kan suka begitu dulu. Aki malam ini adalah malam minggu, malam panjang. Walaupun aki-aki juga ya sampai malam lah kita begadang dulu sebentar, nonton apa aja, terutama momen-momen olahraga ya. Ya sekarang lagi perebutan kepada 4 besar Liga 1. Persib dengan Persebaya berbagi angka 1-1 karena seri 0-0. Jadi sekarang lagi rame ini menjelang 4 kali terakhir lagi ya. Tapi Aki tidak akan berbicara itu malam minggu ini. Aki berbicara kembali ke budaya. Budaya usikna budi jeung daya. Jadi itu adalah kebiasaan. Yaitu tentang silaturahmi menjelang lebaran. Silaturahmi menjelang lebaran. Silaturahminya tidak dengan ucapan, tapi dengan langkah-langkah petugas KB menjelang lebaran. Dan alhamdulillah disitulah rizkinya PLKB, disitulah oleh-olehnya yang paling banyak. Si Aki kenal oleh-oleh wahnya, iyalah, karena mau tidak mau kita tidak boleh munafik. Kita juga akan berterima kasih kalau ada rizkinya. Kalau tidak ada rizkinya juga akan minta kita ke Allah. Begitu. Hakikatnya menjadi PLKB itu harus dimaknai sebagai petugas silaturahmi. Coba kita lihat di TCK, tata cara kerja PLKB. Yang pertama kita pendekatan tokoh formal. Kita silaturahmi kepada tokoh formal. Siapa? Tokoh formal pemerintahannya dari mulai kepala desa, para aparat desa, RT RW itu adalah tokoh formal. Tokoh formal yang mengesahkan kita bekerja, karena program kita bukan pemerintah. Sekarang ada kecenderungan program pemerintah malah RT RW-nya dilewat langsung ke kader. Maaf, kader itu bukan pemerintahan. Kader itu adalah pembantu pemerintahan, sukarelawan pemerintahan, dan kader tidak punya masa. Tapi tidak ada salahnya, hanya yang ininya jangan dilewat. Begitu kalau kita masih program pemerintah. Itu yang pertama. Kita silaturahmi ke tokoh, langsung sampai silaturahmi ke siapa? Ke aseptor, silaturahmi kepada pasangan usia subur. Jadi petugas KB itu petugas silaturahmi. Keakraban, kehangatan, jaringan, itu semakin kuat kita itu kalau kita melaksanakan silaturahmi. Sekarang boleh silaturahmi dengan WA, boleh. Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi jaga kehangatan dan jangan lupa kalau dengan WA, dengan YouTube, dengan segala macam, sekali-kalilah kita bertemu secara fisik. Karena sekali lagi di komunikasi itu ada yang disebut dengan komunikasi verbal. Gerak-gerik, kehangatan dan lain sebagainya. Nah, karena kita itu sering-sering berkunjung, makanya rezeki pun gak kurang. Ini terutama kalau menjelang lebaran begini, kita kan ada tugas. Tidak dibikin-bikin tugasnya. Bukan diada-adakan karena kita ingin mendapat sesuatu. Tidak, no. Soal nanti ada rezeki dan lain sebagainya, itu mah adalah akibat. Tugas kita menjelang lebaran, tempo dulu nih. Pertama kita datang lagi ke kelompok-kelompok akseptor.
Ya, datang lagi kepada keluhan-keluhan, datang lagi kepada tokoh-tokoh. Untuk apa? Ada dua yang paling utama. Pertama, kita distribusi dan memastikan bahwa stok kontrasepsi menjelang Lebaran itu harus ada. Harus ada di kelompok, harus ada di akseptor. Jadi kita mendistribusikan apa? Pil dan kondom. Itu harus dijamin. Aki itu sudah mulai awal-awal sampai kepada akhir puasa, awas kepada PLKB. Hati-hati, kelompok mana yang kurang stok kontrasepsi, kelompok mana yang kurang kondom. Itu yang pertama. Jadi mereka berkeliaran semuanya, termasuk Aki juga berangkat. Tidak bentik curug balas nunjuk, capetang balas ngewaran. Yang kedua, kita pastikan jadwal suntik ulang. Jangan sampai dia kebobolan. Terus Lebaran teh atau sono ya. Kita itu kangen, kita itu apa? Oh iyalah, yang tadinya tidak boleh siang, sekarang jadi boleh siang pada Lebaran, sedangkan kita libur panjang. Nah ini harus diingatkan kepada aseptor itu, kepada kelompok-kelompok itu, siapa yang harus suntik ulang pada masa libur. Ini bagaimana akal-akalannya? Nah karena keliling ini pulangnya itu alhamdulillah ada yang ngasih sayuran karena memang di Aki daerah sayuran, ada yang ngasih makanan, goreng ketan, ranginang, opak, kolontong. Memang dari seorang aseptor, dari seorang kelompok itu tidak banyak, paling-paling satu kantong gitu ya, kantong kecil maksudnya, satu bungkus begitu. Tapi kalau dikumpul-kumpul karena kita kebaikan, kita kebanjiran rezeki. Aki itu kalau mau Lebaran itu jarang beli sayuran, jarang beli opien begitu ya, atau sini ini juga tetap membuat di rumah, tapi akan semakin banyak itu. Ini ada satu pengalaman Aki waktu Aki di Kabupaten Bandung jadi wakil supervisor. Kesininya disebutnya staf supervisor. Gak lucu. Kenapa? Ini wakil harus disebutnya karena kita itu diangkat dari UPT, dari pengawas, dari grup leader naik ke atas. Jadi wakil supervisor wajar lah. Kalau jadi staf kita kan turun, kan kita jadi dalam jabatan struktural di kecamatannya. Somse gitu ya. Nah, Aki diangkat ke Kabupaten Bandung gak lama. Itu pun masih merangkap jadi grup leader Ciwidey. Ya, karena Ciwidey-nya tidak ada yang ngisi. Tapi Aki jadi wakil supervisor, yaitu supervisornya Pacarlan almarhum. Ya, Pacarlan itu tersohor ya. Itu supervisor Kabupaten Bandung yang melahirkan beberapa wakil supervisor yang kemudian dioper ke luar daerah. Pak Hartono ke Sukabumi ya. Pak Suwarsa Waryaman ke Majalengka dan seterusnya lah begitu. Nah, Aki cuma 3 bulan karena keburu dipindah ke Subang. Cuman satu saat itu Lebaran tahun 78 Aki ingat. Aki membagikan duit. Ada duit pembinaan ya. Kulantaran waktunya mepet dibagi per kecamatan biasanya keliling. Aki, Pacarlan dan Pak Maman Sudirman almarhum. Jadi Pacarlan almarhum, Pak Maman Sudirman almarhum. Keliling membagikan duit ke kecamatan. Di Lembang, nah itu kan masih Sriatono Sembada almarhum. Pulangnya dari Cibodas itu Aki dibekelin, dibahanin sayuran. Padahal kita pakai motor. Jadi bertiga itu 2 karung satu orangnya. Di dalamnya itu ada sosin, ada tomat, ada macam-macam lah. Sampai ke lencah-lencah itu dimasukkan. Jadi di depan kita megang satu, di belakang itu ditaliin. Itu dari Cibodas. Cibodas itu kan lewat Maribaya tuh. Itu mah luar biasa. Aki pulang ke Pasir Jambu, ke Ciwidey, kan 50 km tuh. Pacarlan pulang ke Bale Endah, Pak Maman Sudirman ya ke kota ya, Aki udah tahu begitu rumahnya. Itu mah luar biasa. Pegakan dari Lembang itu. Tiba-tiba sampai Kacapang, kan jalannya jelek-jelek dulu mah tidak bagus seperti sekarang. Kayaknya lah merosot itu si tali yang di belakang itu. Itu mah begitu ngagejruk karena lubang buru sutri.
Eta mah dari karung yang belakang itu semuanya berhamburan ke jalan. Ada tomat, ada kacang dan lain sebagainya. Orang-orang pada ngetawain tapi membantu juga, yaitu mencarikan aki. Aki itu ke sana ke sini, ya ditaliin lagi dan lain sebagainya, dibantu masyarakat di situ. Itulah pengalaman. Makanya sekarang menjelang Lebaran itu silaturahmi yang banyak. Bukan berarti kita akan cari makanan ya. Sekarang kelihatannya hal ini sudah mulai berkurang. Sekian dari Aki, jangan berkecil hati, jadi petugas lapangan. Insya Allah kita adalah petugas silaturahmi, silah nepungkeun rahmi keselamatan. Jadi itu adalah mempertemukan keselamatan dari hati kita kepada hati orang untuk merubah dari keluarga besar menjadi norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.